Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Marianto MPD. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk mengoptimalkan keuntungan. Fokus utama dari konsep pemasaran yaitu memahami kebutuhan konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dengan pelaku bisnis. 3 hal yang harus dipahami oleh pelaku bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan atau needs. Kebutuhan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Yang kedua yaitu keinginan atau wants. Wants itu merupakan sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan manusia yang tidak berpengaruh dalam kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga yaitu permintaan atau demand. Demand merupakan di saat kebutuhan dan keinginan disertai dengan kemampuan, maka akan muncul sebuah tuntutan. Ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Nah, konsep produksi memiliki asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk dengan harga murah dan tersedia dengan jumlah yang banyak. Konsep produksi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu harga yang murah sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Nah, kekurangannya yaitu kualitas produk yang cenderung rendah karena sangat mengedepankan sisi kuantitatif. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep produk ini merupakan konsep dengan asumsi konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Nah, konsep ini fokus kepada kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Konsep produk juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada konsep produk yaitu kualitas produknya yang tinggi sehingga memberikan kepuasan terhadap konsumen. Nah, kekurangannya yaitu harganya biasanya relatif tinggi atau mahal sehingga tidak mampu jika diperjualbelikan di beberapa kalangan. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan ini merupakan konsep yang fokus kepada melakukan penjualan dan promosi dalam skala besar. Nah, konsep ini mengharuskan pelaku bisnis untuk memikirkan cara promosi terbaik dalam rangka menarik para konsumen. Konsep ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan terhadap penjual yang tinggi jika mampu menemukan strategi promosi yang tepat. Namun ketika pelaku bisnis ini gagal melakukan promosi, maka penjualannya akan menurun sehingga kita tidak dapat memiliki keuntungan yang besar
bahkan kita mendapatkan kerugian. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini merupakan konsep yang menempatkan konsumen sebagai fokus utama. Perusahaan yang menggunakan konsep ini percaya bahwa dengan fokus kepada kebutuhan dan keinginan target market, maka perusahaan ini bisa memberikan value yang lebih baik daripada kompetitornya. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam konsep pemasaran, yaitu adalah konten marketing, iklan atau sosial media marketing. Nah, konsep ini memiliki kelebihan, yaitu perusahaan akan memahami konsumen, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial merupakan konsep pemasaran yang bisa mendatangkan keuntungan sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan konsep pemasaran ini meningkatkan kesetiaan pelanggan dikarenakan mampu menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Nah, namun segmentasi pasarnya lebih terbatas karena hanya konsumen yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial yang akan menggunakan produk tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan. Konsep pemasaran atau marketing adalah hal yang mendorong perusahaan agar lebih efektif dibandingkan pesaing dalam menciptakan produk yang berkualitas untuk memuaskan para pelanggan. Nah, ketika suatu perusahaan menerapkan konsep pemasaran, maka mereka telah menargetkan pasar tertentu. Mereka juga akan melakukan riset data pasar untuk mengetahui kebutuhan para pelanggannya. Sedangkan konsep penjualan merupakan upaya perusahaan melakukan penjualan dan promosi agresif skala besar, tujuannya untuk mendapatkan para pelanggan. Nah, perusahaan yang menerapkan konsep penjualan biasanya memiliki persediaan produk yang banyak yang harus segera dijual. Nah, tujuan utama dari konsep ini yaitu menjual semua produk yang dihasilkan. Maka dari perusahaan harus melakukan penjualan pribadi yang agresif, atau bisa juga dengan iklan atau promosi penjualan yang luas, seperti menggunakan diskon atau publisitas yang kuat dan hubungannya dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari hierarki Maslow. Nah, kebutuhan ini disebut kebutuhan yang primer. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum dia beranjak ke kebutuhan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Nah, kebutuhan sosial meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, atau persahabatan.
Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan sosok atau teman dalam menjalani hidupnya. Sebab dalam menjalani hidupnya, manusia senantiasa selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Nah, kebutuhan ini biasanya didapatkan setelah kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Selain itu, ada juga kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat dari hierarki Maslow. Dalam buku Perilaku Organisasi pada tahun 2018 karya Timotius Duha, dijelaskan bahwa kebutuhan penghargaan itu meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, ataupun prestasi, serta faktor-faktor eksternalnya seperti status, pengakuan, maupun perhatian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.